Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan perumpamaan tentang dirham yang hilang dalam Lukas 15 ayat 8 sampai 9. Perumpamaan ini merupakan bagian dari jawaban Tuhan Yesus kepada orang Farisi yang mempersoalkan mengapa ia menerima orang-orang berdosa. Melalui kisah sederhana ini, Tuhan Yesus menyatakan hati Allah yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita baca bersama Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Sahabat terkasih, perempuan ini memiliki 10 dirham, tetapi kehilangan satu. Bagi sebagian orang, kehilangan satu dari 10 mungkin bukan masalah besar. Namun bagi perempuan ini, satu dirham tetap berharga. Inilah cara Tuhan memandang manusia. Setiap jiwa berharga di hadapannya. Tidak ada seorang pun yang dianggap terlalu kecil atau tidak penting. Yesaya 43 ayat 4 berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Dunia sering menilai manusia berdasarkan prestasi, kekayaan, atau kedudukan. Tetapi Tuhan melihat nilai yang jauh lebih dalam. Kita berharga karena kita dikasihi oleh-Nya. Sahabat terkasih, rumah-rumah pada zaman Tuhan Yesus umumnya memiliki sedikit cahaya. Untuk menemukan benda yang hilang, pelita harus dinyalakan. Pelita melambangkan firman Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saat seseorang mulai tersesat secara rohani, yang paling dibutuhkan adalah terang firman Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Firman Tuhan membuka mata rohani kita. Firman Tuhan menolong kita melihat apa yang selama ini tersembunyi dalam hati. Karena itu, jangan pernah meremehkan kebiasaan membaca Alkitab setiap hari. Seringkali Tuhan memakai satu ayat sederhana untuk mengubah arah hidup seseorang. Sahabat terkasih, setelah menyalakan pelita, perempuan itu mulai menyapu rumah. Tindakan menyapu menunjukkan kesungguhan dalam pencarian. Debu dan kotoran harus disingkirkan supaya dirham yang hilang dapat terlihat. Dalam kehidupan rohani, Tuhan juga sering melakukan pekerjaan pembersihan dalam hati kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tujuan Tuhan bukan untuk mempermalukan kita, melainkan memulihkan kita. Sahabat terkasih, perempuan itu tidak berhenti di tengah jalan. Ia mencarinya sampai menemukan dirham tersebut. Inilah gambaran kasih Tuhan. Tuhan tidak mudah menyerah atas hidup manusia. Yehezkiel 34 ayat 16 berkata, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang." Mungkin ada saat-saat ketika kita merasa jauh dari Tuhan. Namun sesungguhnya Tuhan tetap bekerja dan memanggil kita kembali kepadanya. Kasih-Nya tidak berhenti hanya karena kita pernah gagal. Lukas 15 ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Sahabat terkasih,
Setelah dirham itu ditemukan, perempuan tersebut bersukacita. Bukan hanya bersukacita sendiri, tapi ia mengajak orang lain ikut bersukacita. Ini menggambarkan hati Allah ketika seseorang berdosa dan kembali kepadanya. Karena itu, Tuhan Yesus melanjutkan perkataan dalam Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Setiap pertobatan membawa sukacita di surga. Setiap hati yang kembali kepada Tuhan disambut dengan kasih dan anugerah. Sahabat terkasih, melalui perumpamaan ini kita belajar bahwa Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang berharga. Tuhan menerangi hidup kita melalui firman-Nya. Tuhan membersihkan hati kita untuk memulihkan kita. Dan Tuhan tidak pernah berhenti mencari sampai menemukan. Kiranya pada siang hari ini kita semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan yang terus mencari dan memulihkan hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan siang ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap jiwa begitu berharga di mata-Mu. Bahkan ketika kami tersesat atau menjauh, Engkau tidak pernah berhenti mencari dan memanggil kami kembali kepadamu. Biarlah pelita firman-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami. Singkirkan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kami denganmu. Bersihkan hati kami dari dosa kepahitan dan kekhawatiran yang membuat kami jauh dari hadirat-Mu. Tolong kami untuk hidup dalam terang-Mu, peka terhadap suara-Mu, dan setia mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan. Sertai setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, satu kebenaran untuk kita bawa sepanjang hari ini. Tuhan tidak pernah berhenti mencari yang berharga baginya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.